Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Bitcoin FX. Jadi teman-teman, dalam warung kopi kripto ini kita akan selalu mengupdate info-info terbaru seputar perkembangan situasi di dunia cryptocurrency. Jadi bagi teman-teman yang hari ini bermain di dunia kripto, saya mengajak Anda untuk mampir ke warung kopi kripto Tarakan Bitcoin FX untuk mendapatkan info-info terkini dan terbaru seputar dunia cryptocurrency. Oke teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol tentang dunia kripto. Jadi di dalam dunia cryptocurrency maupun saham maupun forex, yang pertama, kita tidak pernah tahu masa depan, teman-teman. Itu satu hal yang perlu kita catat. Apakah sebuah proyek kripto yang kita geluti hari ini itu akan menghasilkan sesuatu, atau akan menjadi emas di masa depan, atau akan menjadi sampah di masa depan, kita tidak pernah tahu. Tetapi ada hal-hal yang harus kita ambil, bahwa senegatif apapun informasi, jadi baik informasi positif maupun negatif, itu semua akan bisa berubah menjadi positif apabila kita mampu mengolah atau memanajemen informasi tadi di dalam benak pemikiran kita dengan nuansa optimisme atau positif, maka berita negatif pun itu akan berubah menjadi positif. Jadi sama seperti nasib pria ini teman-teman. Jadi ini orang yang kurang lebih pada tahun 2029 dia melakukan penambangan Bitcoin, tetapi dia menganggap kalau kita lihat dia memiliki sekitar 7.500 Bitcoin di dalam laptop atau harddisknya dia atau komputer dia, karena dia telah mungkin melakukan penambangan atau transaksi di masa lalu di saat Bitcoin masih tidak berharga, artinya mungkin harganya masih 0 rupiah, sama dengan harga Pi Network sekarang. Jadi kemudian karena dia menganggap itu sampah yang tidak berharga, sehingga akhirnya laptopnya atau komputernya dia buang. Dan yang terjadi pada saat hari ini Bitcoin menembus harga sekitar 400 juta rupiah, pria ini secara akhirnya mengalami depresi. Dan sampai hari ini sudah berjalan hampir 8 tahun, kalau ini 2023 berarti sudah 10 tahun berjalan. Dia membongkar tempat sampah untuk mencari harddisknya yang berisi Bitcoin dengan total nilai kurang lebih 5 triliun rupiah, teman-teman. Artinya apa? Sesuatu yang kita anggap tidak bernilai di masa lalu, bisa jadi dalam perjalanan sejarah ternyata sangat bernilai di masa depan. Kemudian yang berita yang kedua teman-teman, ini adalah tentang pendiri Bitcoin, pendiri Dogecoin. Jadi Dogecoin ini diciptakan oleh Jackson Palmer dan Billy Markus. Jadi pada saat Dogecoin tidak ada harga, mereka anggap biasa-biasa saja. Bahkan mereka sebagai orang yang mendirikan pun, yang pencipta Doge, itu tidak percaya dengan potensi yang dimiliki oleh Doge gitu. Sehingga mereka akhirnya menyatakan diri bahwa Dogecoin itu sesuatu yang katakanlah bersifat kapitalis. Mereka menyatakan mentalak 3, artinya bercerai dengan proyek Doge. Jadi Jackson Palmer dan Billy Markus untuk hari ini malah hidupnya menurut saya di bawah standar. Ya, mereka hanya bekerja di sebuah perusahaan, bahkan Jackson Palmer ini sekarang hanya sebagai programmer dan pemain musik, teman-teman. Jadi sementara kita lihat Elon Musk menghimpun kekayaan melalui Doge, kemudian saya yakin banyak teman-teman yang sempat menikmati hasil yang sangat luar biasa dari Dogecoin, malah pendiri dari Dogecoin ini tidak menikmati hasil dari koin yang mereka ciptakan. Jadi kadang mereka sendiri malah tidak yakin dengan kekuatan yang dimiliki oleh Doge. Jadi ini adalah sebuah hal yang kita bisa ambil pelajaran dari dua informasi ini. Nah sekarang kenapa saya berbicara ini? Kita akan bicara tentang Pi Network, teman-teman. Kita terjemahkan supaya kita sama-sama paham. Ini ada sebuah berita dari Newsway. Jadi di sini teman-teman ada kalimat bahwa banyak
pionir atau pengguna dari jaringan Pi Network frustasi atas proses verifikasi KYC yang tertunda. Jadi kalau kita lihat ini situs web Pi Network menyatakan bahwa proses verifikasi KYC harus memakan waktu 24 sampai 48 jam, tetapi banyak pionir malah menunggu verifikasi berbulan-bulan lamanya setelah mengupload dokumen mereka, dan sampai hari ini tidak ada solusi soal itu gitu. Bahkan pionir yang tidak sabar mempertanyakan kredibilitas platform. Beberapa pionir bahkan menuduh Pi Network menjalankan penipuan. Padahal kalau kita lihat Pi Network ini adalah sebuah proyek gratis yang tidak dipungut biaya, teman-teman. Ya, kita akan lihat status Twitternya. Ini adalah bentuk kekecewaan karena KYC-nya pending selama berbulan-bulan. Jadi kalau kita lihat keterlambatan verifikasi KYC di dalam artikel ini dikatakan tidak hanya mempengaruhi pionir, tetapi juga menghambat pertumbuhan dan adopsi Pi Network. Banyak pengguna yang awalnya tertarik dengan platform sekarang ragu untuk bergabung karena masalah yang dilaporkan dalam persoalan verifikasi KYC. Jadi di sini dikatakan bahwa tim core team dari Pi Network ini perlu untuk mengatasi kekhawatiran pionir dan memberikan penjelasan yang jelas atas keterlambatan verifikasi KYC. Mereka juga harus bekerja untuk mempercepat proses verifikasi dan memastikan bahwa pengguna dapat mengakses Bitcoin mereka dan bermigrasi ke mainnet tanpa penundaan lebih lanjut. Jika tidak, di sini dikatakan bahwa Pi Network beresiko kehilangan kepercayaan dan dukungan dari basis penggunanya. Ya, ini adalah sebuah berita negatif, teman-teman, kalau bisa dikatakan vote. Dan kita memang banyak orang juga kita melihat sendiri banyak kasus mungkin di sekitar kita sendiri ada yang banyak teman-teman kita yang mengalami status pending. Tapi kalau kita lihat teman-teman di sini memang Pi Network menyatakan bahwa mereka sedang berusaha keras menyelesaikan persoalan KYC dan fokus di pembangunan ekosistem dan utilitas. Ya, kita lihat saja teman-teman, kita berharap dengan adanya banyaknya keluhan dari para pionir yang mengalami persoalan dalam persoalan KYC ini bisa segera diselesaikan oleh core team. Tetapi kalau saya pribadi, sehebat apapun proyek, kita tetap tidak pernah tahu masa depan. Terkadang Pi Network walaupun kita lihat memiliki fondasi yang luar biasa, bisa jadi emas atau bisa jadi abu di masa depan, itu kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun saya secara pribadi masih optimis karena Pi Network ini sudah terlanjur besar, teman-teman, dan dia memang memiliki fondasi histori yang sangat luar biasa dan mempertaruhkan nama besar dari Stanford University. Kemudian juga mereka adalah salah satu dari blockchain yang berjalan di atas jaringan sama dengan Stellar dan XRP atau Ripple. Intinya, apapun yang kita lakukan hari ini silahkan lakukan, tapi kalau kita ragu lebih baik tinggalkan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ragu atau katakanlah kecewa, menurut saya silahkan lambaikan tangan ke kamera. Tapi kalau saya secara pribadi tetap optimis dengan proyek masa depan dari Pi Network, karena begitulah kondisi dari dunia kripto, teman-teman. Jangan sampai kita seperti pria ini yang mencari harddisknya yang berisi Bitcoin hampir selama 10 tahun di tempat pembuangan sampah. Jangan sampai di masa depan pada saat open mainnet kemudian ternyata harga Pi Network mengalami ledakan. Nasib kita sama seperti pendiri Doge yang bahkan tidak percaya diri dengan proyek yang mereka ciptakan sendiri, teman-teman. Ini adalah sebuah pembelajaran bagi kita semua, terutama bagi para pionir. Tetap semangat, klik petir yang ada di handphone kita masing-masing. Semoga video ini bermanfaat bagi kita dan memberikan motivasi bagi kita untuk tetap bermain dan menciptakan profit di dunia cryptocurrency. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.